Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang sempat tertunda ini saya akan membahas mengenai infertilitas ya. Jadi di maternitas 2 ini kita mempelajari berbagai macam kondisi penyakit pada pasien-pasien obstetrik ginekologi dengan gangguan bisa di kehamilannya, bisa di persalinannya ataupun bisa di postnatalnya. Untuk infertilitas ini sebenarnya gangguan di awal kehamilan atau di masa subur ya. Maaf, suara saya agak sedikit serak ya, lagi ada gangguan sedikit bindeng ya. Nah, kita akan mulai dengan gangguan infertilitas. Jadi apa sih yang disebut dengan infertil atau mandul ya dalam kata umum ya? Yaitu tidak mampu hamil setelah 1 tahun intercourse tanpa pelindung. Jadi selama 1 tahun berturut-turut melakukan intercourse hubungan suami istri pada pasangan tersebut itu tidak terjadi kehamilan tanpa adanya jarak yang mengganggu ya, misalnya satu istrinya di Purwokerto, satunya di Jakarta dan pulang hanya 1 bulan sekali atau seminggu sekali, ini tidak masuk dalam kategori ini artinya dia ada jarak yang menghalangi. Nah, ini tinggal dalam satu rumah, artinya tinggal dalam satu rumah tetapi dia mengalami selama 1 tahun berturut-turut ini dengan intercourse atau hubungan koitus suami istri yang rutin, dia tetap tidak hamil padahal siklus menstruasinya normal. Nah, infertil ini atau gangguan infertilitas ini dibagi menjadi infertilitas primer dan sekunder. Kita akan bahas dulu tentang infertilitas primer. Jadi apa sih yang dimaksud dengan infertilitas primer? Itu adalah kegagalan satu pasangan untuk mendapatkan kehamilan sekurang-kurangnya selama 1 tahun atau 12 bulan berturut-turut berhubungan seksual secara teratur tanpa kontrasepsi. Jadi kalau jarak tadi sebenarnya adalah kontrasepsi alami ya, karena memang tidak bisa setiap kali siklus menstruasi atau siklus kesuburan subur itu dia bisa bertemu gitu ya. Ada kadang kalau 1 bulan sekali tanggalnya beda-beda, itu sebenarnya kontrasepsi alami, jadi tidak termasuk dalam ini. Tinggal dalam satu rumah dan tidak melakukan baik itu coitus interruptus, anang berkala ataupun yang lainnya. Nah, kita lanjutkan. Sedangkan kalau infertilitas sekunder itu adalah ketidakmampuan seseorang untuk memiliki anak atau mempertahankan kehamilannya. Jadi pada perempuan di atas 35 tahun, evaluasi dan pengobatan dapat dilakukan setelah 6 bulan pernikahan. Jadi kalau misalnya dia sudah pernah memiliki anak, kemudian pada kehamilan kedua dia tidak bisa memiliki anak lagi, atau pernikahan keduanya dulu pernah mempunyai anak, di pernikahan kedua setelah 6 bulan berhubungan suami istri tapi belum bisa hamil, maka ini dievaluasi untuk adanya infertilitas sekunder. Nah, faktor yang mempengaruhi ini ada banyak sekali ya, kenapa orang itu bisa mengalami infertilitas. Yang pertama adalah anovulasi atau tidak adanya pengeluaran ovum atau tidak adanya ke masa subur, itu 5-25%. Kemudian 15-25% selanjutnya itu adalah gangguan di tuba falopi, bisa salurannya terlalu sempit atau lumen tubanya itu terlalu tebal. Yang ketiga adalah serviks inkompeten atau gangguan imunologi. Jadi ada loh yang si wanita tersebut mengalami autoimun di mana dia sensitif terhadap sperma, jadi menolak sperma, menganggap sperma adalah benda asing dalam tubuh yang harus dihancurkan. Ini gangguan imunologi ya. Kemudian infertilitas pada pria sendiri ada 30-40%, dan lainnya yaitu yang menyangkut gaya hidup, minuman keras, rokok, dan narkotika. Ini 10-25%. Seperti yang kita tahu bahwa gaya hidup yang dijalani seorang pasangan
sebelum menikah ini pastinya akan mempengaruhi keberhasilan kehamilan selanjutnya. Terlalu banyak minum minuman keras, rokok, narkotika ini bisa melemahkan sel saraf yang berujung pada kemandulan. Makanya kan di iklan rokok itu ada awas bahaya impotensi, kemandulan, dan lain sebagainya. Ini perlu diperhatikan ya. Kemudian bagaimana dengan pengaruh umur? Jadi sebenarnya kesuburan itu akan menurun setelah usia 35 tahun pada wanita. Dan pada wanita usia lebih dari 40 tahun itu bisa 70% bisa infertil. Sedangkan 35 sampai 40 tahun itu 31 sampai 3% infertil. Artinya masih punya harapan 70%. Begitu juga dengan wanita yang masih usianya terlalu dini. Jadi kan siklus usia subur itu memang rentangnya 17 sampai 35. Nah, di luar itu ya memang berisiko untuk mengalami kegagalan pembuahan tadi dengan berbagai macam karakteristiknya itu. Nah, komponen penting infertilitas pada wanita untuk bisa menjadi fertil ini ada beberapa syarat. Yang pertama, mukus serviknya itu harus sesuai dengan spermatozoa, tidak terlalu asam, tidak terlalu basah, dari serviknya ya. Kemudian harus tuba fallopiannya paten atau jangan sampai inkompeten. Ya tadi salurannya bagus, rumahnya bagus gitu ya. Kemudian ovarium itu harus menghasilkan ovum normal, kanan dan kiri bisa bergantian atau berbarengan. Dan tidak adanya sumbatan antara ovarium dan uterus. Nah, ini sumbatan yang saya maksud. Bisa di tuba fallopian, bisa di uterusnya dan lain sebagainya. Sehingga kalau sumbatan di uterus biasanya tidak keluar ovulasinya. Endometrium juga harus sesuai untuk tempat implantasi platosit dan hormon reproduksinya normal. Nah, dari pihak wanita atau faktor istri ini yang paling besar adalah gangguan ovulatori, yaitu sebesar 40%. Sedangkan pada gangguan servikal itu hanya kurang dari 10%. Di sini rata-rata gangguannya adalah mechanical factor 30-50%. Ini pada pria. Pria itu juga memegang peranan penting dalam sebuah kesuburan, di mana harusnya testis itu menghasilkan spermatozoa normal dengan kualitas dan kuantitas yang baik. Namun jika mortalitas sperma itu motilitasnya juga lemah, maka ini juga bisa mempengaruhi yang namanya kesuburan. Jadi kemandulan itu tidak selalu harus menyalahkan faktor wanitanya ya. Kemudian dari pihak pria juga tidak ada obstruksi pada traktus genitalia dan sekresi traktus genitalia normal serta ejakulasi semen mampu mencapai serviks. Tidak hipospadia, lubang penisnya di bawah gitu ya. Tidak juga mengalami sekresi traktus genitalia. Nah, penyebab infertilitas pada wanita itu tadi sudah dijelaskan ya, paling banyak adalah mukus serviks yang tidak sesuai, saluran tuba tidak kompeten, siklus ovarian tidak menghasilkan ovum, dan terdapat obstruksi antara ovarium dan tuba serta gangguan pada endometriosis, endometriumnya terlalu tipis atau dan lain sebagainya. Nah, ini faktor suami atau pria. Ini paling banyak itu adalah gangguan varikokel, di mana testisnya itu akan membesar karena mengalami pembendungan air. Kemudian idiopatik menempati urutan kedua, dan paling sedikit itu adalah obstruction dan cryptogidismus. Cryptogidismus itu penisnya masih tertinggal di atas, biasanya terjadi pada bayi-bayi yang mengalami prematuritas. Nah, hormon pemicu gangguan infertilitas itu adalah hormon di glandula pituitari, di tiroid, adrenalis, dan ovoid. Jadi untuk menjadi normal ketika fungsi hormonal tadi harus bagus dulu. Ini yang menyebabkan seorang kalau mengalami gangguan di glandula pituitari, tiroid, ataupun adrenalis itu mengalami
Yang pertama gangguan ovulasi, yang kedua kegagalan endometrium uterus, yang ketiga sekresi vagina dan serviks yang tidak menguntungkan sperma, kegagalan atau gerakan motilitas sperma untuk mencapai uterus. Kegagalan ovulasi ini misalnya tidak terjadi ovulasi pada siklus yang diharapkan, endometriumnya rusak dan sebagainya. Ini kalau sudah memutuskan tidak mempunyai anak tidak masalah, tapi kalau masih mempunyai anak kecil, nah bagaimana bayinya. Nah, sumbatan pada tuba fallopi ini yang tersumbat bertanggung jawab kira-kira sepertiga dari penyebab infertilitas, disebabkan karena bisa terjadi sumbatan itu kenapa? Kelainan kongenital, penyakit radang pelvis, infeksi traktus genitalia, baik yang atas maupun yang bawah. Faktor uterus yang menghambat implantasi, faktor lokal yaitu bisa terjadi karena fibroid uterus yang menghambat implantasi ovum, erosi serviks yang mempengaruhi pH sekresi sehingga dapat merusak sperma ya karena adanya erosi serviks, dan kelainan kongenital vagina. Serviks atau uterus itu menghalangi pertemuan antara ovum dan sperma. Nah, pemicu dari faktor pria yaitu yang pertama adalah gangguan spermatogenesis, adanya sumbatan secara kongenital di duktus. Sumbatan duktus atau tubulus yang disebabkan oleh penyakit peradangan akut atau pelecehan air bayaran hasil dulu tubulus, misalnya penyakit orkitis, penyakit prostat, dan infeksi GO. Ini hati-hati pada pria, jangan suka jajan sembarangan karena bisa menyebabkan gonorea atau GO dan bisa menyebabkan impotensi atau infertilitas. Pemicu selanjutnya yaitu ketidakmampuan koitus untuk melakukan ejakulasi. Nah, faktor-faktor fisik misalnya ada hipospadia, tadi sudah ya, lubang penisnya ada di bawah. Kemudian ketidakmampuan koitus atau ejakulasi tadi yang pertama adalah faktor fisik, misalnya hipospadia, epispadia, deviasi penis seperti pada episismus, priapismus, dan penyakit Peyronie. Faktor-faktor psikologis menyebabkan ketidakmampuan bisa mencapai untuk mempertahankan ereksi dan alkoholisme kronik. Jadi bisa faktor fisik, psikologis maupun efek dari gaya hidup. Nah, faktor sederhana yang lain yaitu jadi tidak ada faktor pria atau faktor wanita tertentu, tapi dari kehidupan sehari-hari yang kelihatannya itu simple. Misalnya memakai celana jeans terlalu ketat itu menyebabkan area selangkangan itu menjadi panas dan lembab ya. Mandi dengan air yang terlalu panas ini bisa merusak sperma. Berganti lingkungan ke iklim tropis dapat menyebabkan keadaan luar yang tidak menguntungkan untuk produksi sperma yang sehat. Nah, sekarang kalau misalnya terjadi gangguan pada pria, maka apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah analisis cairan seminal. Jumlah spermatozoa itu harus tidak kurang dari 27 juta per mililiter cairan sperma. Nah, jumlah sperma yang abnormal atau tidak lebih dari 40% yang bisa terjadi defek kepala cabut atau ekor yang spesifik. Keadaan ini mungkin bisa terjadi karena adanya aplasia sel germinal, pengelupasan atau defek kongenital pada beberapa penyebab yang tidak dapat ditetapkan. Nah, analisis cairan seminal ini diejakulasikan kurang dari 2 cc, jadi cukup 2 cc saja. Nah, saya nggak tahu tuh cairannya itu dia di satu ruangan diputarkan atau dilakukan stimulasi gitu ya. Nah, supaya bisa berejakulasi, nah kandungan kimia spinal ini
seminal ini tidak memuaskan, misalnya kadar gulanya yang terlalu tinggi, kolesterol atau enzim hyaluronidasenya yang abnormal, dan pH-nya yang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Ini tidak menguntungkan sperma. Dan tadi sudah pada wanita penyebabnya. Nah, kenapa sih umur itu bisa menyebabkan usia membuat seorang wanita itu semakin kecil untuk misalnya fertilitas yang menurun lebih dari 35 tahun tadi ya, dan lain sebagainya, dia karir biasanya ya gitu. Kita lanjutkan lagi ya. Saya minum obat dulu jadi lihat. Ini ya tadi sudah atau fisiologi. Pada gangguan stimulasi hipofisis hipotalamus, ini akan mengakibatkan pembentukan follicle stimulating hormone dan luteinizing hormone ini tidak adekuat sehingga terjadi gangguan pada pembentukan folikel di ovarium. Ingat ya, siklus Mann, folikel primordial menjadi folikel degraf, nanti akan merangsang pembentukan estrogen dan progesteron. Nah, radiasi dan toksik yang bisa menyebabkan gangguan kehamilan. Nah, patofisiologinya pada gangguan bentuk anatomi sistem reproduksi juga menyebabkan menjadi penyebab mayor dari infertilitas. Di antaranya misalnya ada cedera tuba, jatuh dan lain sebagainya, dan kalau perlekatan tuba sehingga ovum tidak dapat lewat dan terjadi infertilisasi pada ovum dan sperma. Patofisiologi pada kelainan bentuk uterus menyebabkan hasil konsepsi ini tidak berkembang dengan normal, walaupun sebelumnya terjadi fertilisasi. Abnormalitas ovarium ini mempengaruhi pembentukan folikel. Jadi kalau ovarium yang tidak normal ini akan berakibat pada pembentukan folikel di ovarium tadi. Abnormalitas serviks ini juga mempengaruhi proses keluarnya dan masuknya sperma. Nah, patofisiologi pada faktor lain yang mempengaruhi infertilitas adalah aberrasi genetik yang menyebabkan kromosom seks tidak berkembang dengan baik. Nah, beberapa infeksi bisa menyebabkan infertilitas dengan melibatkan reaksi imun yang dapat terjadi gangguan interaksi antara sperma dengan tadi. Abnormalitas androgen ini juga bisa menjadi patofisiologi terjadinya infertilitas ya, di mana androgen dan testosteron ini diawali dengan disfungsi hipotalamus. Jadi kalau hipotalamusnya sudah disfungsi dan hipofisis yang mengakibatkan kelainan tadi mengganggu status fungsional testis. Nah, gaya hidup yang memberikan peran yang besar dalam pengaruh infertilitas diantaranya adalah merokok, minuman keras, nafsa. Ya, ini akan mempengaruhi kualitas sperma dan penurunan libido. Patofisiologi pada penderita konsumsi alkohol ini akan mempengaruhi masalah ereksi yang mengakibatkan berkurangnya pancaran sperma. Jadi Anda bayangkan kalau dia gangguan ereksi, dia akan mengalami pancaran sperma yang lemah. Suhu di sekitar areal testis juga mempengaruhi abnormalitas spermatogenesis. Terjadinya ejakulasi retrograde akibat pembedahan dapat menyebabkan sperma masuk ke dalam vesika urinaria yang dapat mengganggu komposisi sperma. Nah, apa saja sih manifestasi klinik dari infertilitas tadi? Yang pertama adalah terjadi kelainan sistem endokrin, entah di hipotalamus atau lainnya, hormon
Manifestasi klinik dari terjadinya kelainan sistem endokrin yang menyebabkan tadi gangguan hormonal ya. Bisa terjadi juga karena hipomenore dan amenorrhea, mensnya terlalu banyak atau tidak mens sama sekali, diikuti dengan perkembangan seks sekunder yang tidak adekuat, menunjukkan masalah pada akses ovarium, hipotalamus, hipofisis, atau aberrasi genetik. Apa itu aberrasi genetik? Kelainan fungsi genetik yang bisa menyebabkan akses ovarium dan hipotalamusnya terganggu sehingga produksi LH dan FSH-nya juga akan terganggu. Nah, setelah FSH dan LH terganggu, maka stimulasi hormon estrogen dan progesteron juga pastinya akan terganggu. Ini akan mempengaruhi dari siklus menstruasi tadi, jadi terganggu. Nah, bagaimana manifestasi klinik pada sindrom Turner? Ini biasanya ciri khasnya adalah biasanya kadang wanitanya tinggi atau justru malah pendek ya. Kalau yang tinggi itu Klinefelter ya, wanitanya pendek, memiliki payudara yang tidak berkembang, dan kalau dilihat gonadnya itu abnormal atau tidak normal, maka wanita ini bisa saja memiliki uterus, tetapi motilitas dan ujung fimbrianya dapat menurun atau hilang akibat suatu kelainan tadi, misalnya infeksi, adesi, atau tumor. Atau bisa juga karena traktus reproduksinya yang di bagian internanya yang abnormal. Nah, manifestasi klinik dari riwayatnya terpajan benda-benda mutan yang berbahaya. Misalnya panas yang terlalu tinggi di area tadi, terbiasa mengantongi HP, sinar radiasinya di kantong itu juga bisa mempengaruhi kualitas sperma ya. Patologi radiasi sinar nuklir di daerah tertentu atau sinar X di ruang ronsen gitu ya, radiologi, efek dari rokok, narkotik, alkohol, dan infeksi yang lainnya. Atau status gizi dan nutrisi, terutama kekurangan protein dan vitamin tertentu, asam folat, vitamin B12, ini bisa mempengaruhi hal tersebut. Riwayat infeksi genitourinaria dan hipertiroidisme dan penyakit hipertiroid ini bisa mempengaruhi kondisi tadi. Nah, manifestasi klinik dari tumor hipofisis dan prolaktinoma. Jadi karena ada gangguan tumor hipofisis ini pas wanita itu selalu memproduksi hormon prolaktin sehingga hasilnya itu ada terus walaupun tidak sedang menyusui gitu ya. Ini bisa menyebabkan gangguan infertil tadi. Disfungsi ereksi yang berat, ejakulasi yang retrograd, memancar ke belakang, bukan antrograd. Kemudian adanya hipo dan epispadia, lubang penisnya itu introitus uretranya itu tidak di ujung penis tapi bisa di belakang atau di samping. Mikropenis kecil, adescensus testis yang masih dalam perut atau cryptorchidismus. Nah, manifestasi klinik dari gangguan spermatogenesis ini bisa menyebabkan fertilitas karena misalnya kelainan jumlah, kelainan bentuk, dan kelainan motilitas sperma. Sehingga hal ini bisa menyebabkan tidak bisa bertemu dengan ovum tadi. Nah, kalau hernia sacrotalis, hernia berat sampai ke kantong testis, ini bisa menyebabkan gangguan infertilitas karena di kantong testis itu kan tempat produksi sperma. Kalau ini terjadi hernia, ya bisa terganggu produksinya. Misalnya varikokel atau varises pembuluh balik darah vena di testis dan abnormalitas cairan semen. Manifestasi klinik dari tumor hipofisis tadi sudah ya. Nah, sekarang pemeriksaan pasangan infertil yang pertama anamnesa. Berapa lama hubungan dilakukan? Lebih dari 6 bulan kah? Lebih dari 1 tahun? Kemudian pemeriksaan fisik dari gangguan-gangguan yang saya sebutkan tadi, apakah ada gangguan di tubuhnya? Apakah dia sindrom Turner? Atau dia mengalami tadi gangguan sperma?
Bentuk tesnya seperti apa? Pemeriksaan laboratorium, ini kualitas sperma. Pemeriksaan terhadap ovulasi, siklus mennya seperti apa? Diperiksa kondisi uterusnya, ovariumnya untuk mengetahui pemeriksaan ovulasi, dan pemeriksaan terhadap saluran telur atau tuba fallopiannya, apakah ada gangguan di situ sehingga tidak motil. Nah, pada pasangan ini harus dilakukan pemeriksaan histeroskopi, laparoskopi, USG, uji pasca senggama, dan pemeriksaan hormonal. Nah, penata laksananya seperti apa? Pengetahuan tentang siklus menstruasi, gejala lendir cervix pada waktunya, serta waktu yang tepat untuk koitus. Ini adalah mengetahui siklus menstruasi serta masa kesuburan. Makanya di siklus men kan saya tekankan ya, pemberian terapi obat, bisa stimultan ovulasi, terapi pengganti hormon, glukokortikoid, dan penggunaan antibiotika yang sesuai untuk pencegahan dan pelaksanaan infeksi dini. Pada penyakit GIF, gamete fallopian transfer, pemberian GIF, ini bisa dilakukan laparotomi dan bedah mikro untuk memperbaiki tuba yang rusak. Bedah plastik untuk penyatuan uterus yang bigonuat, pengangkatan tumor, dan eliminasi vaginitis atau cervicitis dengan antibiotik dan kemoterapi. Penekanan produksi sperma untuk mengurangi jumlah antibodi autoimun diharapkan, maka kualitas sperma akan meningkat. Agen antimikroba, testosteron enatat, dan testosteron spionat untuk stimulasi kejantanan. Pemberian HCG secara IM untuk memperbaiki hipogonad. Nah, ini pelaksanaan untuk kegangguan hormon, maka FSH dan HCG bisa ditingkatkan untuk meningkatkan spermatogenesis. Bromokriptin untuk mengobati tumor hipofisis, clomiphene untuk mengatasi subinfertil idiopatik, perbaikan varikokel untuk menghasilkan perbaikan kualitas sperma. Jadi ini obat ya, bromokriptin dan clomiphene ini obat yang direkomendasikan oleh dokter. Nah, pada pelaksanaan umum bisa merubah gaya hidup yang sederhana dan terkoreksi, perbaikan nutrisi, tidak membiasakan penggunaan celana ketat dan panas, perhatikan juga penggunaan lubrikan saat koitus, jangan sampai mengandung spermaticida, spermacide. Nah, pada pria ini bisa harus dianalisis dulu semen abnormal, gangguan spermanya. Terdapat tidak obstruksi traktus genital, misalnya di sumbatan di uterus, di penis, di uretra. Adakah sekresi di traktus genital abdomen, ejakulasi yang tidak dapat mencapai serviks, dan gangguan spermatogenesis. Nah, ini pengkajiannya. Jadi sudah ya. Pengajian wanita, ejakulasi faktor ovulatory, tes dasar, basal body temperature, catat variasi sehari-hari, kapan waktunya ovulasi, pengaruh hormonal, FSH, LH, progesteron, prolaktin, biopsi endometrium, diperiksa endometriumnya, ada gangguan tidak, efek progesteron yang meningkat, dan monitoring transvaginal. Oke, seperti itu saja apa yang bisa saya terangkan. Selebihnya silahkan dibaca. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.